Pada 1 Februari 2021, junta militer menyerbu gedung legislatif Myanmar. Mereka mendeklarasikan pengambil alihan kekuasaan dari pemerintahan sipil. Militer menangkap pejabat mulai dari petinggi parlemen, presiden, hingga pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Sejak kudeta terjadi, Myanmar dilanda kekerasan hingga peperangan antara kubu militer dan pemberontak sipil di berbagai daerah. Setahun setelah kudeta, Myanmar masih berjuang keluar dari lingkaran kekerasan. Tercatat hampir 1.500 warga sipil dikabarkan tewas. Peperangan antara kelompok milisi penentang kudeta dan pasukan junta militer di daerah juga belum surut. Selain milisi, junta militer juga dihadapkan oleh pasukan pemerintah sipil bayangan. Namanya Pasukan Pertahanan Rakyat, PDF, yang juga bermunculan di seluruh negeri untuk melawan kudeta. Setidaknya hampir 3.000 tentara junta diklaim tewas dalam pertempuran dengan PDF antara Juni dan November. Sementara itu, junta militer mengaku sebanyak 168 tentara dan polisi tewas antara Februari dan akhir Oktober 2021. Pertempuran pun memicu ribuan orang mengungsi ke negara tetangga seperti Thailand hingga India. Namun Indonesia tidak bakal membahas soal kudeta militer yang terjadi di Myanmar 1 tahun yang lalu. Lebih dekat, Indonesia coba menguak peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia pada tahun 1965. Kekalahan PKI tahun 1965 terpatri dalam sejarah perjalanan Indonesia. Kudeta yang gagal itu menyisakan peristiwa berdarah yang belum bisa dilupakan rakyat Indonesia. Indonesia menukil beberapa literasi yang mengungkap kemarahan Soekarno saat PKI gagal melakukan kudeta. Hingga caci maki yang diterima Brigjen Supardjo dari Soekarno lantaran gagal menjalankan tugas penting. Mari saling menerima. Soekarno memarahi Brigjen Supardjo ketika PKI kalah pada 1965 dalam buku karya Julius Power berjudul G30S, Fakta atau Rekayasa, penerbit Gramedia, halaman 261. Buku tersebut mengungkapkan kemarahan Soekarno kepada Brigjen Supardjo. Lantaran Soekarno menerima informasi bahwa PKI gagal melakukan kudeta. Soekarno meluapkan kemarahan dan menampar Supardjo seraya mengucapkan umpatan rasa kesalnya. Jenderal Tai, mengapa kita bisa kalah? Kata Soekarno kepada Brigjen Supardjo. Dalam buku itu disebutkan, Bambang Sukono, Komandan Batalion 530 Para, pasukan G30S PKI, pada kesempatan lain mengungkapkan setelah Brigjen Supardjo membuat laporan setelah peristiwa G30S PKI. Padahal sebelumnya, Soekarno sempat memuji Brigjen Supardjo ketika orang nomor 1 di Indonesia itu tiba di Halim pada tanggal 1 Oktober 1965. Soekarno menepuk-nepuk bahu Brigjen Supardjo dan mengatakan, "Jehep gut gedaan, kenapa Nasution kok lolos? Anda telah melakukan dengan baik. Kenapa Nasution kok lolos?" Pernyataan Soekarno yang memuji Brigjen Supardjo bisa dilihat di berkas acara pemeriksaan atas nama Bambang Wijanarko di Antoni Ciadake, Soekarno File, kronologi suatu keruntuhan. Brigjen Mustafa Syarif Supardjo atau Supardjo, 23 Maret 1923, 16 Mei 1970, adalah Komandan TNI Divisi Kalimantan Barat. Brigjen Supardjo memiliki peran penting dalam peristiwa gerakan 30 September 1965, dikutip dari Wikipedia. Menjelang 30 September,
Brigjen Suparjo terbang dari Kalimantan khusus ke Jakarta untuk ikut serta dalam gerakan September 1965 tersebut. Kabarnya ia adalah orang yang melaporkan penangkapan jenderal-jenderal kepada Soekarno kala itu. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan